Di video sebelumnya, saya telah memperlihatkan bagaimana cara pembuatan laporan pertanggungjawaban BOK. Nah, untuk hari ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat laporan pertanggungjawaban tersebut, termasuk surat tugas, real, laporan hasil, daftar penerimaan, kwitansi, di mana dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut itu menggunakan beberapa rumus, yaitu rumus concatenate, kemudian rumus VLOOKUP, if error, terbilang, dan beberapa rumus lainnya. Nah, buat teman-teman yang betul-betul ingin mempelajari cara pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut secara otomatis, silahkan nonton sampai habis, karena saya akan jelaskan secara mendetail rumus tersebut dan memperlihatkan bagaimana cara pembuatannya satu persatu. Format ini bisa digunakan di seluruh puskesmas yang ada di Indonesia dan bisa juga digunakan di instansi-instansi lainnya dengan catatan tinggal merubah database-nya. Oke, langsung saja kita lihat ya. Ini adalah format LPJ BOK, di mana hari ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat surat tugas dengan memperlihatkan rumus yang digunakan agar format tersebut bisa dipakai teman-teman di mana saja, di puskesmas mana saja bertugas. Sebelum kita mulai ke surat tugasnya, ini perlu teman-teman siapkan di puskesmas teman-teman sendiri, yaitu jenis-jenis kegiatan BOK, daftar transport, kemudian database sekolah, nama petugas, kemudian biodata kepala puskesmas. Nah, kita langsung saja masuk ke surat tugas. Contohnya ini yang saya akan bahas, yaitu kegiatan BIAS ya, bulan imunisasi anak sekolah. Kita klik yang ini adalah contoh surat tugas BIAS ya. Nah, selanjutnya di sini ada real ya, real. Ini realnya juga masih kosong ya, surat tugasnya juga tadi masih kosong ya teman-teman. Nah, di sini nanti akan saya buatkan bagaimana membuat rumus di sini supaya bisa secara otomatis. Lalu kemudian setelah real ada laporan hasil. Ini juga laporan hasilnya masih kosong ya teman-teman. Selanjutnya daftar penerimaan juga masih kosong dan kwitansi juga masih kosong. Oke, kita langsung saja ya. Untuk membuat surat tugas, teman-teman perlu data, yaitu daftar kapus ya, seperti ini ya, daftar biodata kepala puskesmas. Nah, teman-teman bikin seperti ini tabelnya ya. Tabel yang pertama adalah nomor, kemudian ada nama kepala puskesmas yang ada di wilayah teman-teman semua, kemudian ini NIP-nya, ini pangkat, jabatan, untuk kolom ke-6 alamat, unit kerja, dan seterusnya. Teman-teman baca sendiri ya, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijai, seperti itu. Nah, ini nomor 1, nomor 2 itu atas nama Asrul, kemudian puskesmas Data ya. Jadi di wilayah kami di Kabupaten Sijai itu ada 16 kepala puskesmas. Kita langsung saja ya, ini adalah tabel acuan ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman blok di sini, blok sampai ke bawah di sini, berikan nama tabel ini menjadi daftar kapus ya. Teman-teman klik di sini, lalu teman-teman tulis ya daftar underscore kapus ya. Oke, seperti itu, lalu enter, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman masuk langsung saja ke surat tugas BIAS. Nah, di sini di depan, masuk kami di atas, di sini kita berikan kop ya, kop untuk surat tugasnya. Nah, caranya adalah kasih rumus ya, ketik sama dengan kita akan gabungkan ya dengan rumus concatenate. Nah, ini klik 2 kali, lalu rumus yang berikutnya yaitu VLOOKUP, klik ini VLOOKUP, lalu ini sel acuannya ya, yang ini saya sudah siapkan sel acuan di sini, lalu koma, titik koma, daftar. Nah, ini ada pilihannya daftar kapus, titik koma, teman-teman ketik nomor 10 ya, titik koma, false. Coba kita enter ya. Nah, ini masih NA ya. Di sini kita kasih nomor 1 tadi, berarti pemerintah daerah ya. Nah, kan masih ada sambungannya, pemerintah daerah Kabupaten Sijai. Jadi teman-teman copy aja ini ya. Caranya teman-teman copy yang di sini, copy, Ctrl C,
lalu kemudian titik koma, kemudian tanda petik, spasi, tanda petik, titik koma, baru Ctrl V, kita paste yang ini ya. Nah, kita rubah ini dari 10 ya menjadi 11 ya, seperti itu, enter. Nah, akan muncul pemerintah daerah Kabupaten Senjai. Selanjutnya untuk baris yang kedua ada tertulis dinas kesehatan ya teman-teman, tinggal mengetik lagi sama dengan VLOOKUP ya, VLOOKUP. Nah, ini sel acuannya, titik koma, daftar ya, daftar kapus. Ini klik 2 kali, titik koma, lalu teman-teman ketik nomor 9 ya, titik koma, false, enter ya, akan muncul dinas kesehatan. Selanjutnya teman-teman copy saja turun. Sebelum copy yang sel acuan ini, yang L8 ini, yang ini teman-teman blok, lalu tekan Fn F4 ya, supaya menjadi absolut, supaya tidak berubah-berubah ya, tetap L8, lalu enter. Teman-teman tinggal klik di sini lalu copy turun ya, tarik, klik kanan, tarik, jangan lepas, tarik, lalu lepas. Nah, secara otomatis ini akan tercopy. Nah, agar ini bisa berubah, karena ini sama ya, untuk kolom ini puskesmas di sini ya tertulis ya. Caranya adalah teman-teman rubah di sini angka 9 menjadi angka 7 ya, 7 yang ini ya, yang ini kita ganti menjadi angka 7 ya, enter. Nah, puskesmas nanti. Selanjutnya yang terakhir ini alamat ya, alamat puskesmas, kita rubah di sini angka 9-nya menjadi angka 6, lalu enter, seperti itu teman-teman. Lalu ini kita hilangkan saja boldnya, lalu garis miring, hurufnya diperkecil ya, kasih 12 saja. Nah, ini yang diperbesar sedikit ya, misalnya 16, seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya untuk mengisi nama atau biodata kepala puskesmasnya di sini teman-teman tinggal memberikan rumus di sini. Caranya sama dengan VLOOKUP ya. Klik VLOOKUP, lalu klik yang sel acuan yang ini ya. Klik yang ini. Kemudian titik koma, daftar ya. Ketik lagi daftar kapus ya ini. Ini. Lalu titik koma, 2 titik koma, false ya, enter. Nah, seperti itu. Supaya teman-teman tidak mengetik rumus berulang-ulang, teman-teman harus copy ini ke bawah ya. Caranya sebelum di copy yang sel acuannya ini L8 ya, teman-teman absolutkan dulu dengan cara ketik tekan Fn lalu F4, enter ya. Teman-teman tinggal klik di sini lalu tarik ke bawah ya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini sama, kenapa ya sama ya teman-teman? Caranya ini angkanya dirubah ya, ini diklik. Nah, ini kan 2, teman-teman rubah ini menjadi 3, enter. Lalu ini lagi dirubah menjadi 4 ya, 4. Nah, yang ini juga dirubah menjadi 5, enter. Oke, sudah jadi kan? Nah, kita tes ya, ini berubah kan? Iya. Oke, kita kembali ke angka 1 ya. Selanjutnya di sini untuk mengetik nama, teman-teman tidak perlu selalu mengetik secara berulang-ulang nama petugas yang akan ditugaskan. Caranya teman-teman masuk ke data. Nah, lalu teman-teman harus siapkan juga daftar nama petugas ya, seperti ini ya. Harus ada teman-teman buat sheet seperti ini supaya teman-teman bisa secara otomatis. Teman-teman masuk ke surat tugas ya. Caranya masuk ke data, lalu masuk ke data validation, lalu klik yang ini. Setelah muncul jendela data validation, teman-teman rubah allow-nya dari any value menjadi list ya. Kemudian sort-nya isi ya, klik yang ini. Lalu teman-teman masuk ke nama petugas. Nah, teman-teman klik ini nama petugas pertama sampai ke bawah, jangan lepas ya. Sampai ke bawah, terakhir sampai di sini, lalu sampai di sini lepas. Setelah itu klik lagi yang ini, kemudian OK. Nah, secara otomatis list nama-nama petugas di sini sudah ada. Coba kita buktikan. Ini ada tanda panah ke bawah, klik yang ini, nah akan muncul.
Oke, kita pilih contoh misalnya ya ini Haryanti ya, seperti itu. Selanjutnya supaya di sini ada nip-nya, teman-teman tinggal membuat rumus lagi. Caranya teman-teman ketik sama dengan, lalu rumusnya concatenate ya, kemudian teman-teman ketik tanda petik, lalu tulis nip titik spasi tanda petik lagi titik koma ya, sel acuannya yang di atas ini ya, C21 ya. Caranya VLOOKUP. Nah, teman-teman ada rumus VLOOKUP, lalu sel acuannya yang ini, nama yang di atas ya, misalnya C21 ya, titik koma, lalu teman-teman masuk ke nama petugas ya, namanya blok di sini, tarik sampai ke sini terus ke bawah. Nah, oke, karena teman-teman butuh nip, maka nip berada di kolom kedua. Ini nama kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Jadi karena dia di kolom kedua, teman-teman ketik di sini kolom kedua ya, 2 titik koma false ya. Nah, seperti itu, tutup kurung, enter ya teman-teman, seperti itu. Lalu selanjutnya tanggal ini teman-teman bisa ketik secara manual. Kemudian tujuannya juga seperti itu ya. Teman-teman masuk ke menu data, lalu pilih ini data validation, kemudian untuk allow-nya ini value diganti menjadi list, kemudian source-nya teman-teman harus siapkan ini ya, data tentang sekolah ya, ini sekolah dimana kita akan lakukan kegiatan bias ya. Teman-teman blok yang ini sampai ke bawah ya, sampai ke sini, lalu klik yang ini, lalu oke. Jadi secara otomatis daftar list nama sekolah sudah ada. Teman-teman klik yang ini, akan muncul nama-nama sekolah ya. Jadi teman-teman tidak perlu mengetik. Begitu juga dengan nama kegiatannya. Teman-teman masuk ke data validation, klik ini, lalu ganti yang ini menjadi list. Nah, untuk source-nya teman-teman cari nama kegiatan yang ada di sini ya. Teman-teman juga siapkan nama kegiatan di BOK blok sampai ke bawah ya, sampai di sini, lalu klik lagi yang ini, lalu oke. Nah, secara otomatis akan sudah muncul listnya seperti ini. Misalnya teman-teman akan melakukan kegiatan misalnya bulan imunisasi anak sekolah ya, seperti itu. Kemudian untuk kolom berikutnya teman-teman tinggal copy, tarik ini ke bawah. Nah, oke. Selanjutnya tujuannya teman-teman tinggal copy juga ya. Ini copy supaya teman-teman tidak membuat rumus lagi atau daftar list lagi. Semuanya sudah otomatis ya. Jadi begitu selanjutnya. Misalnya teman-teman akan melakukan kunjungan pertama ke SDM pertama. Lalu SD berikutnya, SD yang pertama 2 orang ya, misalnya. Selanjutnya yang ini, nah, seperti itu teman-teman. Nah, oke, yang ketiga yang ini, lalu teman-teman tarik aja ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, yang ini tarik aja lagi, karena biasanya 2 orang satu sekolah ya. Selanjutnya kita pilih lagi sekolah yang lain, misalnya yang ini ya, teman-teman copy aja, tarik sini. Lalu untuk nama selanjutnya teman-teman tinggal copy ya, blok ke sini, lalu copy ya, di sini copy, lalu simpan di sini, klik di sini, lalu paste seperti ya, kemudian paste. Nah, teman-teman tinggal rubah namanya. Misalnya yang pertama, nama yang pertama dengan nama yang kedua sama-sama ke SD 96, ini kita rubah namanya ya. Misalnya si ini. Nah, secara otomatis nipnya juga berubah. Selanjutnya misalnya ini. Lalu kemudian orang keempat ini ya, seperti itu. Orang kelima Ihsan ya. Orang keenam misalnya Iqbal contohnya. Orang ke-7 Humra.
orang ke-8 misalnya Harma ya, seperti itu. Orang ke-9 misalnya si Suryani, orang ke-10 misalnya si Sidik. Nah, seperti itu. Teman-teman tinggal tarik ini nomornya sampai ke sini. Oke. Berikan nomor dulu di sini ya. Nomornya adalah misalnya karena pertama 001 garis miring PKM Mananti garis miring Telu Limpoe garis miring bulan 1 garis miring 2021. Lalu tanggalnya misalnya tanggal 4 bulan 1 tahun 2021, seperti itu teman-teman. Lalu kemudian tanggalnya di sini kita mulai juga tanggal 4 ya, bulan 1 tahun 2021. Selanjutnya ini nomornya sama ya. Maksudnya tanggalnya sama. Lalu kemudian ini tanggal 5. Lalu ini di copy ke sini ya. Nah, tanggal 5. Selanjutnya di sini tanggal 6 ya. Tanggal 6. Nah, untuk mengcopy tanggal ini ke bawah, teman klik di sini lalu tarik sambil tekan kontrol ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya tarik ke sini tanggal 7, tekan lagi kontrol, tarik. Selanjutnya di sini tanggal 8. Nah, ini di copy ya. Kontrol. Nah, begitu teman-teman. Maka secara otomatis sudah jadi. Ini juga tanggalnya sudah jadi, ini nama kepala puskesmasnya sudah jadi, NIP-nya dan seterusnya. Di sini teman-teman tinggal rubah ini, misalnya teman-teman mau pakai di puskesmas lain, teman-teman tinggal klik yang ini. Nah, contohnya ini Manimpahoi, di bawah juga kepala puskesmasnya Manimpahoi. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Selanjutnya saya akan memperlihatkan rumus yang digunakan di dalam pembuatan real, laporan hasil, daftar penerimaan, dan kwitansi. Oke, sebelum saya akhiri, saya mengingatkan kembali kepada teman-teman, jangan lupa nonton video terbaru dari saya yang ini dan video terbaik untuk Anda yang ini. Serta jangan lupa subscribe channel saya yang ada di bawah ini, serta tinggalkan komennya. Oke, terima kasih, sampai jumpa dan salam BOK.